Kopi Al-Asran, kopi kesehatan untuk mengatasi permasalahan suami istri ketika melakukan ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah fikih nikah rahimakumullah. Tentunya ada Teteh Hiim di sini di channel Fikih Nikah. Mudah-mudahan setiap saat, setiap waktunya ilmu yang disampaikan memberikan kemanfaatan bagi kita semua, ilmu yang membuat kita menjadi berkah kehidupannya. Dan tentu keluarga kita semakin harmonis lagi ya, sehingga kita bisa berkumpul dengan keluarga kita, maslahat dunia dan juga akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kali ini insya Allah yuk kita ngadares referensi yang dibawakan sekarang di dalam kitab Qurratul Uyun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Waja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab ini diceritakan ada seorang laki-laki yang datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah. Laki-laki ini bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, inni asabtu imra'atan dzata hasanin wa jamalin. Menceritakan kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, alhamdulillah aku sudah mungkin sudah menemukan calon lah begitu ya, sudah menemukan calon untuk dipersunting menjadi istrinya seperti itu. Dan alhamdulillah sekali ya Rasulullah, calon untuk yang aku pinang nanti seorang wanita yang cukup sangat cantik sekali rupanya ya Rasulullah. Wa annaha la talidu, tetapi ya Rasulullah, kemungkinan besar calonku itu dikhawatirkan tidak bisa mempunyai keturunan. Mungkin laki-laki ini mengetahui kalau calon istrinya mempunyai penyakit mungkin, sehingga dokter, kalau zaman sekarang mungkin dokter ya, berasumsi bahwa calonnya ini akan sangat sulit sekali jika mendapatkan anak. Afatazawwajuha, apakah saya boleh ya Rasulullah menikahi wanita tersebut? Qala, berkata ini laki-laki kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian summa atahu atsaniyata, kemudian laki-laki tersebut datang kedua kalinya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta pandangannya. Apakah ya Rasulullah aku boleh menikahi wanita ini? Fanahahu, Rasulullah melarang terhadap laki-laki tersebut menikahi wanita yang mungkin yang sudah ia sayangi, yang sudah ia cintai. Tsumma atahu ats-tsalisata, karena udah terpincut hatinya laki-laki ini oleh wanita tersebut, masih kekeh dengan pendiriannya, aku udah sayang ya Rasulullah pada wanita ini, tetapi tetap ingin mendapatkan pandangan dari baginda ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku sengaja datang ketiga kalinya kepada Anda ya Rasulullah, apakah boleh aku menikahi wanita ini? Fanahahu, maka tetap Rasulullah melarang laki-laki tersebut menikahi wanita itu. Waqala, dan Rasulullah berkata kepada laki-laki tersebut, tazawwajul wadudal waluda fa inni mukatsirun bikum. Kata Rasulullah, menikahlah kamu dengan sosok wanita yang kemungkinan besar wanita tersebut bisa memberikan keturunan untukmu. Karena di dalam menikah memang itu adalah ibadah, selain itu bertujuan agar mendapatkan keturunan. Kenapa? Sangat diharapkan mendapat keturunan agar semakin berkembang agama Islam di muka bumi ini. Maka Rasulullah menganjurkan kepada laki-laki tersebut, carilah wanita yang kemungkinan besar bisa memberikan keturunan untukmu. Ya, Rasulullah sudah melarang terhadap laki-laki ini untuk tidak menikahi wanita tersebut karena laki-laki ini sudah mengetahui kemungkinan besar wanita yang ia sayanginya itu akan sulit
mendapatkan anak. Maka dengan berat hati, akhirnya laki-laki ini pun tidak menikahi wanita tersebut. Kemudian dilanjutkan, qila dibahasakan ya Rasulullah, hadza abnauna nuzawwiju fa kaifa banatuna. Ya, kalau laki-laki ini bisa menikahkan, kemudian bagaimana kalau misalkan dengan tingkah aku yang mempunyai anak perempuan ya Rasulullah? Qala, maka Rasulullah menjawab, hulluhunna dhahaba. Wahai seorang ibu dan juga seorang bapak, jika kamu memiliki anak gadis, ya berarti ini sosok perempuan anak kita, maka kamu harus memperhiasi terhadap anak kamu tersebut. Jika kamu punya rizkinya, jika kamu punya miliknya, anak perempuanmu itu, anak gadismu itu hiasilah dengan emas. Wal fiddati, ataupun menggunakan perak. Wa ajidu lahunnal kiswata. Bahkan perbaikilah anak gadismu itu menggunakan pakaian-pakaian yang terlihat cukup indah, tentunya ya, bersih begitu ya. Wa ahsinu ilaihinna, dan juga harus membaguskan terhadap anak perawanmu itu bin nihlati liyarghabu fihinna. Apa saja yang sekira-kira bisa membuat anakmu terlihat indah, terlihat baik, terlihat sehat, terlihat menarik penampilannya jika kira-kira dilihat oleh kaum Adam. Ya, dikarenakan kan kalau sosok wanita, maaf ya kalau misalkan bahasa yang agak kurang pantas didengar, itu seperti seolah-olah diperjualkan. Maka nanti kalau misalkan ada laki-laki yang ingin meminangnya kemudian menikahi anak perempuan tersebut, maka sudah laku lah, terbeli oleh laki-laki yang menjadi calon suaminya tersebut. Maka wajarlah kalau misalkan ibaratkan kalau kita berjualan kan, misalkan berjualan apapun itu ya dirawatlah barang yang ingin kita jual agar apa? Agar mudah cepat laku. Ya begitu juga kalau misalkan kita punya anak gadis, anak perawan, ya harus benar-benar diurus gitu ya. Harus benar-benar tampak terlihat cantik. Bahkan Rasulullah pun mengajarkan seperti itu terhadap orang tua yang jika mempunyai anak perempuan, anak gadis seperti itu ya. Ya, jadi memang wajar lah ya, karena kalau perempuan itu memang zuyyina linas. Kalau perempuan itu memang cek orang Sundawanya jadi papais gitu ya. Memang wanita itu adalah sosok yang bagus untuk diperindah, dan memang wataknya seorang wanita itu adalah yang senang sekali untuk memperindah dirinya. Tetapi tidak apa-apa, bahkan dianjurkan ya, harus bersih, karena kan kebersihan juga sebagian dari keimanan. Mempercantik diri tidak apa-apa, asal tujuannya itu adalah untuk ibadah, bukan bertujuan untuk maksiat, seperti itu. Ya mungkin hanya sedikit yang dibahas kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali di pembahasan selanjutnya, masih di dalam kitab Qurratul Uyun. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.